Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji aku kemarin, dalam rangka memperjelas bagaimana sih kita akan mendekonstruksi ulang terjemahan-terjemahan dari surat Az-Zukhruf 61, karena nanti tidak bisa terhindar lagi tentang teori-teori yang namanya nahwu shorob gitu loh. Maka aku perlu dulu kasih tahu sama kalian bagaimana sih sebetulnya sejarah lahirnya nahwu shorob itu gitu ya, supaya jangan menggunakan nahwu shorob untuk menyalahkan terjemahan-terjemahan yang berbeda dengan terjemahan Anda. Enggak bisa begitu. Nahwu shorob itu alat, bukan, jadi dia tidak absolut. Begini aku jelaskan dulu. Jadi sebentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadiah kenang-kenangan dari Mas Yudi Surabaya. Aku suka benda-benda seni gitu ya. Makasih Mas Yudi mendampingi aku. Aduh. Alhamdulillah. Jadi kajian kita hari ini bentar. Aduh, kok habis dua-duanya? Nah, ini. Sejarah ya. Nanti itu begini sebetulnya, bukan nahwu shorob tok itu nanti. Nahwu shorob, ada lagi balago. Ini ya. Ini kita kotak begini, nahwu, ini sorry. Kayak tulisanku ini jelek. Ini nahwu ya. Ini shorob, ini balago. Kalau kita urut dari sini, apa sih sebetulnya nahwu shorob balago itu? Nahwu itu kalimat. Nanti ada teori kalimat gitu ya. Ini teori kata juga. Ini apa? Ini kata. Ini apa? Ini sastra. Al-Quran itu tidak jarang menggunakan kata-kata sastra. Itu menggunakan retorika. Itu sastra itu ya. Jadi aku ulangi lagi pelan-pelan supaya kalian paham gitu loh. Ada kalimat, ada kata, ada sastra. Sebetulnya begini, kalau kita mau belajar tentang bahasa ya, aku jelaskan dulu. Firman Allah itu turun dalam bahasa yang sudah disiapkan dan dalam huruf atau aksara yang sudah disiapkan. Gitu loh. Jadi ketika kalau kau baca ya, Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Nah, kan kaget lagi kalian kalau aku bilang Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Karena Al-Quran sendiri mengatakan dia bukan bahasa Arab. Dia mengatakan, perhatikan, Al-Quran Arabian, Al-Quran Arabiyin, Al-Quran Arabiyun. Yan yin yun ini artinya apa? Cuman kalau kalian baca terjemahannya, ya memang Al-Quran itu bahasa Arab gitu. Padahal enggak. Al-Quran itu bahasa rumpun Arab. Jadi serumpun tapi bukan bahasa Arab. Aku punya 3 guru ngaji Al-Quran, belajar Al-Quran. Itu dia pasif berbicara dengan bahasa Al-Quran. Tetapi waktu beliaunya naik haji, itu mereka sangat sulit ketika berkomunikasi dengan Arab-Arab di Saudi sini. Kenapa? Mereka pakai bahasa budaya, gitu loh. Dan Al-Quran ini bukan bahasa budaya. Al-Quran tidak tunduk terhadap budaya, gitu loh. Karena dia absolut, dia firman Allah yang dimulai dari Suhuf Ibrahim sampai Torah, sampai Injil, sampai Al-Quran, itu semua bahasanya satu bahasa. Makanya rumpun semitik antara Al-Quran dengan bahasa Ibrani Aramaik itu sama, hanya dialeknya berbeda karena budaya yang membentuk ribuan tahun terpisah antara bangsa.
Israel dan bangsa Arab. Kalau kita assalamualaikum, mereka salam alaikum. Makanya kalau ditulis tulisanku di Facebook itu aku tulis assalamualaikum terus shalom alaikum, itu sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan kalau kalian ngerti sejarahnya. Gitu loh ya. Masalahnya kadang-kadang orang itu karena tidak pengertiannya sendiri, dia menyalahkan orang lain tanpa mau bertanya kenapa begini begitu. Itulah penyakit yang ada gitu. Karena dia tidak paham, dengan ketidakpahamannya sendiri menyalahkan orang lain. Itu penyakit kita gitu loh. Yang harus dihilangi gitu. Jadi begini. Dalam konteks terjemahan itu kalau dia berkata dalam domain bahasa. Ini kan bahasa nih. Sebentar. Ini kecil sekali ya. Ini Al-Quran istriku ini. Kalau habis subuh dia ngaji. Terima kasih Iwan. Ini yang membelikan Iwan. Semoga amal solehnya juga tercurah atas kamu. Ini Iwan ini yang belikan. Arimatea Bali ini. Subhanallah. Terlalu kecil ya. Yes, inilah untuk menjelaskan saja. Nah, ini firmannya itu yang Arabian ini. Nah, ini terjemahannya. Terjemahan itu adalah transformasi dari bahasa original ke bahasa selain dari bahasa originalnya, itu terjemahan. Ya. Itu terjemahan bahasa. Nanti ada juga terjemahan aksara, ada. Kan aku sudah bilang bahwa Allah itu menurunkan firman-Nya, bahasanya sudah disiapkan, huruf juga sudah dipersiapkan gitu loh. Jadi kalau aku kemarin itu lihat-lihat kan ada perdebatan di antara kita tentang bagaimana menulis dulu itu yang rame di dunia maya itu tentang insya Allah. Kan rame itu ada yang insya Allah, ada yang insya digabung jadi satu Allah. Mana yang benar? Mana yang benar gitu? Nggak ada yang benar karena ini sebuah proses pendekatan dari huruf-huruf aslinya. Kalau mau benar ya kembalikan ke huruf Arabiannya, itu sudah benar semua. Kok di sini nggak ada yang benar ini gitu. Begitu juga kalau kita nulis Allah, itu sebetulnya nggak ada yang benar. Kalau kita mau jujur ke bahasa ke aksara-aksara originalnya gitu. Jadi kalian pahamilah dulu gitu ya. Jadi artinya ketika ada sebuah kesalahan tapi kita maklum, kita bisa mengerti gitu loh. Misalkan menulis Allah, ini apakah benar begini? Mana yang benar? Yang gini atau yang gini? Yang gini. Ini nggak ada yang benar semua. Cuman kita maklum gitu loh, karena transformasi ditransfer dari bahasa yang teks originalnya ke sini. Yang benarnya ya kembalikan ke originalnya. Yang mana ya? Yang ini. Nah, ini ada hu-nya. Ini kan tidak terbaca Allah hu-nya. Sementara ini yang tertulis hanya Allah. Hu-nya mana? Nggak ada. Dalam kaidah-kaidah bahasa itu punya aturan-aturan aksara sendiri-sendiri. Dalam kaidah bahasa Arab ada yang tertulis tapi tidak terbaca. Allah, hu-nya nggak ada Allahu, nggak. Saya belum pernah ketemu satu orang Indonesia pun menulis Allahu atau Allahu, nggak pernah. Mesti dia menulisnya kalau nggak Allah, Allah. Nah, itu semua yang kita maklumi. Terus ini mau dipermasalahkan. You ngerti nggak duduk permasalahan? Jangan karena kegoblokanmu justru kamu menyalahkan orang lain. Tuh, kadang-kadang ya ampun gitu. Ini sesuatu yang maklum. Karena bagaimana? Ya itulah yang ada. Kalau tidak mau berdebat, kembalikan ke bahasa Arabiunnya, ke teks-teks huruf-huruf Arabiunnya. Iya. Itu. Oke. Sekarang aku jelaskan lagi ke sini. Ya. Kapan nahu sorob ini ada? Kapan? Ini apa? Ini nahu sorob ini alat. Aku kasih tahu ya. Ini nahu sorob ini ya. Ini hanya alat. Supaya kalian paham. Supaya nggak terlalu nafsu lah untuk mengklaim sebuah itu salah itu. Ini alat. Alat itu apa sih? Yang membantu kita menjadi lebih mudah. Dan dia dihadirkan ketika dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan ya untuk apa pakai? Gitu loh. Jadi nahu sorob ini alat. Ini pernah tidak ada.
Nahwu sorof ini ada, itu cikal bakalnya dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu di antara 4 sahabat yang pakar dalam bidang nahwu sorof, bahasa dan kata, kalimat ini pakarnya beliau. Kalau yang 3 lainnya tidak. Pakarnya ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang merancang ini awal mulanya, gitu ya. Terus aku jelaskan alat dulu ya. Misalkan begini. Aku mau ke Surabaya. Aku bisa jalan kaki. Tapi kan lama dan capek. Gitu. Makanya aku perlu alat. Namanya alat transportasi. Alat transportasi apa? Katakanlah mobil. Oke? Jadi alat itu aku perlukan karena aku ingin mudah gitu loh. Mobil. Nah, tapi ingat, yang punya mobil itu bukan hanya aku. Misalkan mobilku merah. Orang lain juga punya mobilnya hijau atau putih misalkan. Ya silakan saja. Aku tidak bisa menghakimi bahwa mobil merah dan mobil hijau itu salah karena tidak sewarna dengan mobilku. Atau yang lain juga. Karena kalian berbeda warna mobil sehingga kalian mengatakan bahwa mobil lainnya yang tidak sewarna dengan mobilmu itu salah. Tidak boleh. Karena orang masing-masing punya alat kok. Gitu. Yang menjadi tugas kita adalah untuk membuktikan. Nah, ini kalau sudah pertarungan intelektual. Mobil mana yang ternyata terbukti bisa menyampaikan kita dari daerah asal ke daerah tujuan Surabaya. Di situ pertarungan intelektualnya. Paham ya? Oke, aku minum dulu pelan-pelan. Supaya kalian ngerti gitu loh. Enak kalau diskusi. Alhamdulillah. Sementara aku kalau harus menjelaskan satu persatu pertanyaannya masuk banyak dan aku juga punya keterbatasan waktu kan ya repot. Makanya ini supaya bisa menjelaskan untuk kalian semua lah supaya paham. Oke, alat itu dihadirkan karena dibutuhkan. Kalau nggak butuh ya nggak usah pakai alat. Gitu loh. Nah, sekarang ini pernah tidak ada. Apakah begitu Al-Quran turun terus nahwu sorof ini ada? Tidak ada. Dulu pernah tidak ada, tapi ide ini sudah dirancang oleh Sayyidina Ali. Baru sekian waktu kemudian, sekitar 600-an tahun kemudian, baru ini dibentukkan dalam sebuah bentuk pendidikan akademik kuliah, gitulah gampangannya sekarang. Ya, pertanyaannya, sebelum itu diformalitaskan dalam bentuk sebuah akademik kuliah itu, orang lain pakai apa memahami Al-Quran? Apa mereka tidak paham Al-Quran? Gitu loh. Jadi ini tidak absolut. Jangan gampang menggunakan nahwu sorof untuk menghakimi orang lain. Itu yang mau aku sampaikan. Karena orang lain juga punya nahwu sorof. Gitu loh. Oke, sejarahnya begini ya. Ini aku hapus ya. Supaya kalian hafal. Jadi nanti bisa luas gitu loh. Kalau menerima perbedaan-perbedaan itu, oh ya berbeda begitu ya. Gitu loh. Oke. Ini Irak itu sesuatu negeri yang gudangnya ilmu loh, khususnya tentang keislaman. Makanya seharusnya waktu perang Teluk dulu ada sebuah kesepakatan, ada sebuah warning dari UNESCO kalau itu PBB ya, yang berupa perpustakaan yang berhubungan dengan ilmu itu harus dilindungi secara umum. Tapi kan enggak, semua dihajar. Itulah bangsatnya manusia bengis itu. Belum lagi yang ISIS bangsat itu. Berapa perpustakaan-perpustakaan sumber-sumber ilmu yang dihancurkan oleh mereka. Ini manusia-manusia bangsat semua itu. Akhirnya kan kita kehilangan data. Padahal yang berbicara akademik, berbicara dalam konteks akademik, dia memerlukan data. Kalau datanya sudah hilang, peperangan memang kejam seperti itu. Tapi kan harusnya ada aturan main dari PBB. Sebetulnya sudah ada tapi nggak dilaksanakan. UNESCO kalau nggak salah itu yang membidangi. Bentar lagi. Bismillah. Jadi gini, ini di Irak ini. Irak itu sumber ilmu. Bukan di Saudi. Nih. Ada sumber daya namanya Basra. Ya, Basra. Disinilah pertamanya nahwu sorof ini dikembangkan secara akademik atas masukan dari Sayyidina Ali. Di sini, dilembagakan tuh di sini ya. Ya. Ini dia nanti nggak nampak di sini, di videonya nggak nampak. Aku hapus ya biar kalian nampak. Oke. Ini Basra.
Basrah. Ada bilang Basroh, Basrah. Ya, dialek kalian terserah lah. Ini Basrah, ya. Nih, ini mereka memahami Al-Quran itu secara simai. Apa itu? Tekstual. Jadi kaku, pemahamannya kaku. Tekstual. Gitu. Tekstual. Meskipun aku setuju, dalam terjemahan-terjemahan yang akademik, itu terjemahan itu harus tekstual. Jangan diinterpretasi dulu gitu loh. Misalkan dia, ya sudah dia itu siapa, terserah. Hu-nya itu siapa ya, jangan diterjemahkan. Itu sebetulnya yang benar. Karena orang lain juga berhak untuk memanai hu-nya itu siapa. Si Paijo kek, Ponidi kek, Poniran kek, Poniren kek. Itu masing-masing punya hak gitu loh. Jangan terus hu-nya sesuai maunya siapa. Itu yang sebetulnya tekstual itu ya ada benernya juga itu loh aku bilang. Kalau hu ya ditulis dia gitu. Jadi pemahaman Basrah itu tekstual ya. Mereka memahaminya itu hijaiyah itu ada sebentar 30 huruf. Huruf hijaiyah. Huruf Al-Qur'an lah aku bilang begitu ya. Huruf Al-Qur'an. Basrah ya. Pendekatannya kalau tekstual itu kan dalam konteks penerjemahan. Jadi Al-Quran yang bahasa Arabian diterjemahkan atau dipahami menurut bahasa Arab. Nah, ngerti kan sekarang? Yang aku maksud tadi bahwa Al-Quran itu bahasa firman. Jadi semua kitab-kitab Allah dari mulai Suhuf Abraham sampai nanti Torah, Zabur, Injil, dan Quran itu semua pakai bahasa firman gitu loh. Nah, sekarang tinggal kalian lihat mana yang bahasanya masih terjaga gitu loh. Nah, ini bahasa Arabian, rumpun Arabian diarabkan, Aroban itu Arab. Mereka cenderung tekstual pemahamannya. Sama ini ya, tekstual. Ini Basrah. Oke ya. Jumlah huruf hijaiyah mereka pahami ada 30 huruf. Nih. Satu abad berarti 100 tahun ya. 1 abad kemudian ada kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan pemikiran Basrah yang tekstual ini. Ya, mereka mendirikanlah sebuah pusat studi. Nah, kita sebut pusat studi saja ya. Di Kufa. Ini di Irak juga ini. Bagaimana tulisannya? Ya kalau tulisanku jelek kalian juga berjuang untuk memahaminya karena aku nggak bisa tulis bagus. Double F atau gimana ini? Kufa ya. Kufa ini. Kufa. Ini berapa? 1 abad kemudian, 100 tahun kemudian berdiri lagi karena tidak puas dengan gaya tekstualnya ini. Ya. Kufa. Ini di Irak juga berdiri 1 abad kemudian. Di sini cenderung menggunakan kias atau kontekstual. Aku jelaskan, tapi kalian ngerti. Tapi supaya nggak salah paham lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu lagi. Haus. Bismillah. Alhamdulillah. Supaya nggak kesusu gitu loh, nggak kesusu menyalahkan atau gimana supaya ngerti. Karena mereka tidak puas dengan tekstual, mereka ke kias. Dari samai menjadi kias, satu kontekstual. Contoh kontekstual itu begini. Bayangkan, aku sama bapakku aja bisa beda. Bapak yang mendidik aku tentang agama, kasih makan aku sejak kecil, mencekolahkan aku sampai memelihara aku menjaga kehidupanku. Aku sebagai anak yang dititipkan oleh Allah kepada bapakku, itu aku beda. Jadi perbedaan itu hal yang wajar. Bapakku memahami, menyentuh wanita di surat Al-Quran itu secara tekstual. Jadi bapakku kalau habis wudhu, ya, terus dia menyentuh dengan mamaku, bersentuhan dengan mamaku secara nggak sengaja pas jalan gitu biasanya di pintu gitu. Bapakku nggak berani sholat, dia balik lagi ke jeding kamar mandi, wudhu lagi. Karena menyentuh itu dipahami tekstual. Oke, jelas ya. Kalau aku memahaminya kontekstual.
Kalau aku memegang istriku, aku tidak batal. Aku tetap tidak wudu, aku tetap aja sholat. Karena kontekstualnya gimana? Ada kias bahwa menyentuh dalam Al-Quran itu, dia lari ke balago tadi, sastra tadi, itu adalah berhubungan badan. Bukan menyentuh secara harafiah begitu. Nah, sebentar. Ya, kalian pahamilah, belajar memahamilah gitu ya. Karena aku juga nggak punya keterbatasan, nggak bisa memahamkan sampai kalian paham itu ya nggak, ya kalian juga berusaha memahami ya. Jadi gini, ini kias, ini sama ya. Jumlah huruf beda lagi ini jumlah huruf hijaiyahnya ini mereka 28 huruf 28 huruf hijaiyah itu, padahal bendanya itu sama tapi mereka menghitungnya 30. Dari alif batak sajim sampai iya itu jumlah itu kalau kita lihat itu sama seperti itu. Tapi dihitung itu bisa beda. Mereka mengatakan itu 30, sedangkan Basra, Kufah mengatakan 28. Dalam jumlah huruf aja sudah beda loh. Belum dalam jumlah teks-teks yang itu nanti membentuk kalimat yang perlu pemahaman dalam. Kalau berbeda itu wajar. Tapi perbedaan dalam Islam itu perbedaan dalam penafsiran, penerjemahan. Bahan bakunya, Arabiyun Arabnya itu tidak beda. Dan aku sudah jelaskan. Nah, kembali lagi, lihat ke Al-Quran satu varian. Itu ada 2 video yang aku siapkan untuk kalian semua. Dalam jumlah huruf aja sudah beda. Yang satu 30, yang satu 28. Ya, aku nggak ikut mana? Aku nggak ikut Basra, aku nggak ikut Kufah. Aku yang 29. Beda lagi kan? Aku yang 29. Kenapa 29? Ini yang 14 huruf-huruf Komariah, yang 14 huruf-huruf Samsiah. Yang satu ini dia tidak boleh ikut kemana-mana karena dia lambang dari Allah, yaitu apa? Alif. Alif itu tidak boleh dirumpunkan mana-mana. Benar. Alif. Ini tidak boleh dirumpunkan kemana-mana. Yang 14 Komariah, yang 14 Samsiah berapa? 28. Yang satu ini netral. Dia tidak boleh. Karena ini lambang keagungan Allah. Alif. Berapa jumlahnya? 29. Beda lagi. Yang satu 28. Yang satunya 30 di Basra dan Kufah. Aku bilang 29. Apakah harus tunduk terhadap Basra? Apa hak dia mau maksa aku tunduk terhadap dia? Apakah harus tunduk terhadap Kufah? Apa hak dia? Aku punya otak. Aku punya akal. Dan aku akan mempertanggungjawabkan pemikiranku ini, gitu. Nggak ada, nggak 30, nggak 28, 29. Sampai sebegitunya kalau orang intelektual mengadu argumentasi. Kenapa? Ini pertanggung jawaban intelektual. Aku ngomongin ada tanggung jawabnya. Kalau salah nanti gimana? Diikuti banyak orang. Jadi ya, nanti di video berikutnya kan ketika aku akan masuk menjelaskan surat Az-Zukhruf 61 itu, kita tidak bisa terlepas dari nahwu shorof dan balaghah. Itu. Aku jelaskan dulu ini sebagai bekal kalian. Ya, bahwa beginilah adanya, berbeda-beda. Yang namanya nahwu shorof itu alat. Kalau kamu butuh pakai, kalau mau nggak butuh ya nggak usah pakai. Orang itu pernah tidak ada kok. Dulu jangan kamu kira Al-Quran turun terus ini nahwu shorof turun, enggak. Gitu loh. Ya, paham ya sampai sini ya. Oke, jadi perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang naturali lah, wajar gitu. Ini sejarah tentang nahwu shorof. Kalau ini aku uraikan lagi banyak, tokoh-tokohnya banyak, di sininya banyak, aku yang nggak hafal. Apalagi mengingat nama orang-orang Arab itu sulit, ada 3 nama, berapa nama ke belakang. Tapi setidaknya secara peta, kamu ngerti nahwu shorof itu gimana sih sebetulnya. Gitu. Bisakah kita ujuk-ujuk, oh itu salah. Nanti dulu, orang juga punya nahwu shorof kok. Salah. Kayak gitu dulu ya, semoga bisa mencerahkan. Ya, maaf kalau terlalu cepat atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.